Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Savehos. Bab 1007-1018, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Tanaka memegang dua pedang di tangannya dan berjalan menuju Lu Huang dan Liu selangkah demi selangkah. Matanya dingin dan menakutkan di balik topengnya. Dia tidak berjalan cepat karena dia melihat Lu Huang dan Liu. Distrik Jiangnan, pasukan iblis, Kapten Tao Tie. Wanita di sebelahnya tidak memiliki informasi, jadi dia seharusnya tidak berada di level kapten. Pada saat ini, Kaisar Lu juga menerima pemberitahuan dari pusat komando. Tao Tie, muncullah. Orang di depanmu adalah pemimpin organisasi ninja Jepang, Tanaka. Masing-masing dari mereka memperoleh sejumlah informasi intelijen tentang pihak lain dari pusat komando masing-masing sesegera mungkin. Kedua belah pihak sangat berhati-hati dan tidak ada yang melancarkan serangan tanpa izin. Baru setelah mengonfirmasi nama kode lawan, indeks kemampuan, dan kemampuan, dia membuat keputusan dasar. Tanaka Ryushi, indeks kemampuan 9.500 poin. Lu Huang, yang indeks kekuatan supernaturalnya 9.400 poin, keduanya dapat dianggap berimbang. Namun, ada asisten tambahan, Liu, di sisi Kaisar Lu. Tatapan Tanaka tertuju pada Liu kurang dari sedetik. Dalam pertempuran tingkat kapten, kehadiran wakil kapten belum tentu memberi dampak positif. Secara umum, hanya ada dua situasi di mana hal ini masuk akal. Salah satunya adalah dapat melengkapi kemampuan level kapten. Salah satu tipenya adalah mutan tambahan yang dapat memperkuat kapten. Dan Liu jelas termasuk dalam golongan terakhir. Lu Huangi mengulurkan tangannya dan melindunginya di belakangnya. Dan tatapan lembut Liu juga menjadi tajam. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan dua berkas cahaya putih terhubung ke tubuh Lu Huang seperti pita, selembut pelukan yang ramah. Ini adalah kemampuan protektifnya cinta dan kesetiaan. Tanaka mengangkat kedua pedang di tangannya. Kaisar Lu juga mengangkat pedang iblis besar di tangannya, dan mengarahkannya langsung ke Tanaka Longshi. Mereka semua pandai dalam pertarungan jarak dekat, dan tanpa basa-basi lagi, mereka langsung menyerbu satu sama lain dalam sekejap. Di antara mutan, pertarungan paling brutal selalu terjadi antara mutan yang bertarung jarak dekat. Karena merekalah yang berjuang dengan nyawa dan mengorbankan darah. Jika ada celah di satu pihak, maka dalam sekejap mata celah itu akan ketahuan oleh pihak lainnya, yang pada akhirnya akan menentukan hidup dan matinya. Dengan kata lain, dalam pertarungan jarak dekat antar mutan, biasanya paling tidak satu orang akan mati, atau bahkan keduanya. Pedang besar melawan pisau ganda, kekuatan dan kecepatan keduanya meningkat secara ekstrim. Setiap benturan antara pisau dan pedang menimbulkan badai yang tak berujung, yang meledakkan racun beracun di sekitarnya beberapa kilometer jauhnya. Percikan api beterbangan dan bunyi pingpong tak ada habisnya. Liu berdiri agak jauh, memberikan perlindungan pada Lu Huang. Keahlian Tanaka dalam menggunakan pisau sangat hebat. Namun kemampuan berpedang Lu Huang juga tak kalah tajam dan dahsyat. Keduanya bersentuhan di udara, dan kurang dari sedetik kemudian mereka jatuh ke tanah, lalu bergegas ke atas dan bertabrakan lagi. Dalam setiap konfrontasi singkat, pisau dan pedang akan beradu ribuan kali. Tatapan Tanaka tertuju pada Liu. Kau punya mutan tipe pendukung yang memberikan perlindungan, kan? Kalau begitu aku akan membunuh pendukungmu dulu. Dia mengeluarkan dua bola logam merah dari tubuhnya dan melemparkannya ke arah Lu Huang. Lu Huang mengerutkan kening, tidak menangkis dengan pisaunya maupun menghindar. Karena Liu berada tepat di belakangnya, dia tidak bisa bersembunyi. Lalu ia membuka mulutnya dan tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Wajahnya tampak terdistorsi, dan ada perasaan aneh yang menyelimuti kulitnya. Raungan itu begitu keras sehingga saat suara gemuruh itu menyapu kedua bola logam merah itu, bola logam itu meledak.
Dar dar. Bola logam itu langsung meledak, tetapi tidak terjadi ledakan seperti yang diharapkan. Sebaliknya, sejumlah besar asap merah muncul dan mulai menyebar di sekitar Lu Huang. Tanaka memegang dua pedang di tangannya dan sosoknya perlahan menghilang ke dalam debu. Tidak terlihat. Dia menahan nafas, membiarkan nafasnya memudar, lalu menyelinap dan mencoba melewati Lu Huang dan membunuh Liu terlebih dahulu. Akan tetapi, tipu daya semacam itu tentu saja tidak bisa luput dari pandangan Kaisar Lu. Dia dan Liu adalah rekan setim lama dan juga merupakan sepasang kekasih yang terkenal. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa selama pertempuran, Liu akan menjadi orang pertama yang akan diurus musuh. Tanaka menyelinap melewati sisi Lu Huang dan dengan cepat mendekati Liu. Berhasil? Semudah itukah? Bahkan Tanaka sendiri tidak menyangka segala sesuatunya akan sesederhana itu. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi karena dia telah menemukan kesempatan untuk membunuh asisten lawan, tidak perlu menahan diri. Tanaka dengan cepat menghunus pedangnya dan memenggal kepala Liu. Wus! Pedang itu melesat lewat, pupil mata Liu mengecil, dan pedang itu membesar tak terbatas di matanya. Bunyi ping! Tepat saat bilah pedang itu hendak mencapai kepalanya, sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di depan Liu dan memblokir serangan Tanaka. Tanaka tertegun sejenak. Dia memikirkan kemungkinan hasil yang tak terhitung jumlahnya, termasuk kemungkinan diblokir oleh Kaisar. Tetapi meski begitu, dia selalu dapat menggunakan Liu untuk menahan Kaisar Lu dan membuatnya panik. Namun, dia tidak menyangka akan seperti ini. Karena pisau itu bukan milik Lu Huang, melainkan milik asisten di depannya, Liu. Liu memegang pisau panjang di tangannya, dan cahaya putih aneh melintas di matanya. Ingin membunuhku? Semudah itu? Ketika dia membuka mulutnya, dia mendengar dua suara, satu adalah suaranya dan yang lainnya adalah Kaisar Lu. Dua. Yang setingkat kapten. Liu menghunus pedangnya dan hendak menebas, tetapi Tanaka bereaksi cepat. Dia buru-buru menangkis beberapa serangan dan kemudian dengan cepat mundur. Lu Huang dan Liu berdiri terpisah sekitar 10 meter. Keduanya memegang senjata di tangan mereka, dan bahkan postur berdiri mereka hampir persis sama. Setelah pengamatan yang cermat, Tanaka akhirnya bisa melihat sekilas kemampuan lawan. Wanita bernama Liu bukanlah orang setingkat kapten. Sebab ketika dia memperlihatkan kekuatan bertarungnya yang dahsyat, sang kaisar tanah sendiri justru menjadi jauh lebih lemah. Bisakah kekuatan antara dia dan Tao Tie ditransfer satu sama lain? Kemampuan Liu adalah cinta dan kesetiaan, yang merupakan kemampuan para pecinta. Orang yang sedang kasmaran saling mencintai, sangat dekat satu sama lain, dan bisa berbagi segalanya satu sama lain. Termasuk kekuatan dan kekuatan super. Ini juga alasan mengapa Liu, sebagai pendukung, dapat tampil di medan perang secara terbuka. Karena dia dapat meminjam kekuatan dari Lu Huang kapan saja. Bahkan ketika Kaisar Lu kehilangan kekuatan tempurnya, dia mampu menggantikan fungsi Kaisar Lu untuk sementara. Tanaka bergumam dengan suara rendah, "Sungguh kemampuan yang menarik. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa menemukan wanita yang begitu seksi. Tetapi sekarang saatnya bagiku untuk menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya." Lapisan kabut putih tebal muncul dari tubuhnya, dan dia menusukkan kedua pedangnya dengan ganas ke tanah. Sesaat kemudian, dengan suara gemuruh yang keras, seekor monster putih yang besar dan ganas muncul di medan perang sambil berteriak, "Ledakan!" Setan ular dengan tubuh ditutupi duri putih dan 8 kepala, mengaum dan melihat ke segala arah. Tanaka menunjukkan kemampuannya. Beasman dengan kemampuan spesial, Yamata no Orochi. Monster raksasa yang tingginya ratusan meter muncul di depan Lu Huang dan Liu. Mata Lu Huang terfokus, dan dia merasakan tekanan luar biasa dari monster di depannya. Haha, hahaha. Dia menutup mukanya dengan satu tangan dan tertawa liar.
Energi iblis hitam mengerikan meluap dari tubuhnya dan membubung ke langit bagaikan asap serigala. Pada saat yang sama, tubuhnya mengalami perubahan yang terlihat. Tubuhnya dengan cepat tumbuh dari tinggi 1,6 meter menjadi lebih dari 2 meter dalam sekejap mata. Kulitnya yang putih mulai berubah warna menjadi gelap, lengan dan cakarnya menjadi lebih panjang, terutama telapak tangannya, yang telah kehilangan penampilan manusianya dan berubah menjadi cakar iblis. Wajah halus itu, seputih boneka porselen, juga mulai menunjukkan garis-garis retak, seolah-olah akan pecah kapan saja. Sejumlah besar udara hitam meluap dari retakan dan melilit tubuhnya. Bom! Dua sayap iblis hitam besar menembus seragam tempurnya dari punggungnya dan tiba-tiba terentang. Lu Huang melebarkan sayapnya dan terbang ke udara. Berkat kemampuan cinta dan kesetiaan miliknya, Liu juga memiliki kemampuan terbang. Dua sayap transparan tumbuh di belakangnya dan mengikutinya. Kapten pasukan iblis, Tao Tie Lu Huang, seorang pengguna dengan kemampuan khusus. Nama kode kemampuan, Iblis bersayap besar. Ujian telah usai, dan Tanaka serta Lu Huang telah mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Di tangan Lu Huang, pedang besar yang terbuat dari tulang itu juga tampak memiliki kehidupan dan diwarnai hitam pekat. Dong-dong, daging dan darah hitam melilit badan pedang, dan pupil vertikal yang ganas muncul di gagangnya, dan bola matanya masih berputar. Matilah! 8 kepala Yamata no Orochi mengeluarkan raungan yang dahsyat, lalu kepala itu mendongak ke belakang dan melesat ke arah iblis bersayap raksasa di udara. 8 kepala itu, ditutupi duri putih tajam, tampak seperti 8 pedang panjang. Sambil memegang pedang setan besar di tangan, Kaisar Lu melayang ke langit, menghadap 8 kepala Yamata no Orochi. Tabrakan kekuatan itu sungguh tragis. Dia menggenggam pedang ajaib besar itu erat-erat di kedua tangannya, dan menebas keras setiap kepala yang menyerangnya. Pedang itu menyapu, dan sisik-sisik di kepala ular itu rontok satu demi satu. Namun, lawannya memiliki total 8 kepala, dan masing-masing kepala secepat guntur. Kalau dilihat dari kejauhan, bentuknya seperti alat pemancang tiang besar yang terus-menerus menghantam sosok mungil itu di udara. Tidak ada rasa takut di mata Kaisar Lu. Sebaliknya, matanya merah dan dia menjadi lebih berani seiring berjalannya pertempuran. Akan tetapi dalam proses perjuangannya itu, ia tetap menderita kerugian yang besar. Dia hanya memiliki 2 tangan dan sebilah pedang, sedangkan pihak lainnya memiliki 8 kepala. Dia berjuang keras untuk memotong leher ular itu, dan darah menyembur keluar dari udara seperti air terjun. 2 kepala ular, 1 di kiri dan 1 di kanan, telah mengelilingi kita. Setan itu mengepakkan sayapnya dan dengan cepat menghindari serangan mereka. Namun lebih banyak kepala ular menyerang dari atas dan bawah. Indeks kemampuan Tanaka Longshi pada awalnya lebih tinggi dari Lu Huang. Bahkan dengan dukungan Liu, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dalam pertempuran. Jika dia juga mutan tipe jarak dekat, maka kerugian sekecil apapun akan semakin besar. Dar dar dar. Ketika Lu Huang terkena pukulan keras dari kepala seseorang, dia langsung disusul dengan serangan bertubi-tubi dari kepala lainnya tanpa henti. Lu Huang terlempar dengan keras dan jatuh ke tanah seperti bola meriam. Liu mengikuti dari dekat, dengan cahaya putih bersinar terang di matanya. Cinta dan ketulusan, cinta adalah pengabdian, memberikan segalanya untuk menyembuhkan luka orang yang dicintai. Lu Huang tenggelam dalam tanah, tetapi luka di tubuhnya dengan cepat disembuhkan oleh Liu. Tetapi Tanaka tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. 8 kepala itu diarahkan ke Lu Huang dan Liu bagaikan tukang hantam, lalu dengan gerakan mundur sederhana, mereka menerkam ke bawah dengan ganas. Lu Huang terbaring di dalam lubang yang dalam. Setelah menyaksikan kejadian ini, dia mengangkat tangannya. Warna merah pada pupil matanya menjadi semakin pekat, dan pupil normalnya benar-benar berubah menjadi pupil vertikal yang menakutkan. Cahaya hitam dan merah dengan cepat mengembun di telapak tangannya,
dan akhirnya berubah menjadi bola seukuran telapak tangan. Meriam ajaib. Kekuatan ini meledak dari telapak tangannya dan melesat ke arah tubuh Yamata no Orochi di udara. Memang ada 8 kepala, tetapi hanya satu tubuh. Yamata no Orochi yang lengah, menerima serangan itu secara langsung dan tubuhnya langsung mundur agak jauh. Asap hitam mengepul di sekitar dadanya, tetapi setelah asapnya hilang, tidak ada luka yang terlihat. Hanya saja sisiknya sedikit berubah bentuk. Pengguna kemampuan tipe manusia binatang dari spesies binatang ilahi akan memperoleh kemampuan paling murni dan paling kuat. Lu Huang melonjak ke langit dari tanah, diikuti Liu dari dekat. Kita akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan jika melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Dengan tubuh seperti itu, bahkan jika kita terkena satu pukulan saja, itu pasti akan berakibat fatal. Selain itu, kita tidak tahu kepala mana yang merupakan tubuh. Liu mengingatkan Kaisar Lu. Kaisar Lu menatap ular monster raksasa itu dan berkata dengan dingin, "Jika kau tidak dapat menemukan kata-kata lagi, mengapa tidak memenggal saja ke 8 kepala itu?" Mendengar perkataan itu, Yamata no Orochi hanya mencibir dan berkata, "Bocah sombong, aku akan menggigitmu sampai mati sekarang." Ia menyesuaikan bentuk tubuhnya sedikit dan kemudian menyerang lagi. Metode serangannya sangat sederhana, tanpa hal-hal yang mewah. Yaitu menghancurkan lawan dengan kekuatan paling murni dan ukuran paling besar. Dan gaya bertarung Lu Huang juga sangat sederhana, konfrontasi langsung. Dia memegang pedang ajaib besar di tangannya dan terbang ke langit. Meskipun Zan marah, dia tidak kehilangan akal dan selalu mengamati kelemahan Yamata no Orochi. Di antara 8 kepala, satu harus menjadi badan utama. Tetapi setiap kepala terlihat persis sama. Jadi bagaimana orang dapat menemukannya? Jika kau benar-benar tidak bisa menemukan jawabannya, mari kita coba dadu. Pertarungan itu hanya berlangsung sesaat dan tidak banyak kesempatan untuk berpikir. Lu Huang memilih cara bermain yang paling aman, berjudi. 8 kepala, semuanya ditentukan oleh keberuntungan, menyerang satu persatu. Jika kau cukup beruntung, kau mungkin dapat membunuh lawan secara langsung dalam sekali serangan. Terima ini. Yamata no Orochi menyerang lagi, dan 8 kepalanya melancarkan serangan gila-gilaan pada Lu Huang. Kaisar Lu mengangkat tangan kirinya, meriam ajaib. Meriam sihir kental berwarna hitam dan merah diarahkan ke kepala Yamata no Orochi dan menghancurkannya. Kali ini, ratusan meriam ajaib terbang keluar dari telapak tangannya. Ke-8 kepala itu diserang. Jenis serangan yang menyebarkan energi ini tidak menyebabkan kerusakan signifikan, tetapi secara efektif menunda serangan Yamata no Orochi. Kemudian, Kaisar Lu memegang pedang setan besar, memilih kepala ketiga dari kiri, dan mengepakkan sayapnya untuk menyerbu. Saat menghadapi serangan aktif Lu Huang, Yamata no Orochi menunjukkan tatapan mengejek di matanya. Setelah terkena dampaknya sebentar, 8 kepala itu mulai mencekik Kaisar Lu satu demi satu. Kepala sekeras baja itu bertabrakan langsung dengan pedang setan besar, seolah-olah tidak khawatir sama sekali akan dilukai oleh Lu Huang. Tak lama kemudian, tubuh Lu Huang dipenuhi luka akibat benturan tersebut. Namun dia tidak peduli dan menatap kepala ketiga, meledak dengan kekejaman. Api neraka. Lengannya penuh dengan bekas luka, dan darah merah mengalir ke bawah, menodai pedang iblis besar di tangannya menjadi merah. Pupil vertikal merah pada pedang itu menelan semua darah tanpa membuang sedikit pun. Setelah menelan darah Lu Huang, pedang itu tiba-tiba memancarkan aura yang mempesona. Kaisar Lu mengangkat pedang dengan kedua tangan dan menebasnya dengan keras ke kepala ketiga Yamata no Orochi. Seberkas cahaya besar melesat di langit, menunjuk ke kepala ketiga. Apa yang disebut Kaisar Lu sebagai keberuntungan bukanlah sesuatu yang tidak berdasar. Sebagai kapten, dia tidak bertarung dengan mengandalkan kekuatan kasar saja. Jika mutan tidak menggunakan otaknya, ia akan selalu menjadi mutan tingkat rendah. Selama pertempuran sebelumnya,
Ia mengamati bahwa kepala ketiga menyerang paling sedikit dan tidak pernah melancarkan serangan berisiko. Dari sini, Kaisar Lu menilai bahwa kepala ini adalah titik lemah Tanaka Longshi. Kepala ketiga menatap energi pedang yang datang ke arahnya, matanya sedikit terpaku. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan seberkas cahaya, yang bertabrakan hebat dengan energi pedang. Dar! Kedua kekuatan itu bertabrakan, meletus dengan kekuatan yang mencengangkan, dan gelombang kejut berguling kembali, dan area dalam radius beberapa ribu meter menjadi domain eksklusif keduanya. Orang-orang asing dari kedua tim tidak berani mendekat sama sekali. Dalam pertempuran tingkat ini, dampak sekecil apapun akan menyebabkan mereka terluka parah. Mereka tidak ingin mempermalukan diri sendiri, jadi mereka mungkin juga menunda pemain lawan terlebih dahulu. Meskipun serangan Lu Huang gagal, setelah melihat reaksi Yamata no Orochi, senyum fanatik muncul di wajahnya. Sepertinya tebakanku benar. Energi iblis yang lebih mengerikan pun meledak dari tubuhnya, dan dengan kepakan sayapnya yang besar, ia terbang menuju kepala ketiga Yamata no Orochi bagaikan kilat. Pada saat ini, ekspresi ngeri akhirnya muncul di mata Yamata no Orochi. Jangan pernah pikirkan itu. Kepala-kepala lainnya datang dari kiri dan kanan, meraung dan menyerang Kaisar Lu. Sangat sulit bagi Lu Huang untuk menghindari serangan semacam ini, jadi dia harus memilih untuk menerima kerusakannya. Namun di belakangnya, dua sinar cahaya ungu terus terhubung ke tubuhnya, mengisi kembali kekuatannya dan menyembuhkan luka fisiknya. Dar dar dar. Lu Huang menahan kerusakan dari kepala lainnya dan bergegas menuju kepala ketiga. Tubuh Yamata no Orochi begitu besar sehingga tidak dapat lolos dari serangan Lu Huang. Sesaat kemudian, Lu Huang, yang berlumuran darah, melompat ke kepala ketiga. Wajahnya berlumuran darah, tampak mengerikan dan mencekam, tetapi ada senyum gila di sudut mulutnya. Pedang iblis hebat. Potong. Kaisar Lu mengangkat tinggi pedang iblis besar di tangannya, dan energi dahsyat itu memperlihatkan warna campuran hitam dan merah, menciptakan badai dahsyat yang membubung ke angkasa. Tepat di atas kepala Yamata no Orochi, terciptalah pedang ajaib raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter. Mata Yamata no Orochi dipenuhi ketakutan. Oh tidak! Ia mencoba mundur dengan cepat, tetapi karena ukurannya, gerakannya tidak secepat Lu Huang. Ia menyaksikan dengan tak berdaya ketika pedang ajaib besar itu menebas dengan kekuatan dahsyat, lalu menghantam kepalanya dengan keras. Uhuk! Sisik coklat padat itu langsung terbelah, diikuti oleh tengkorak, otak, dan daging. Pedang iblis raksasa itu menebas bersamaan dengan tawa gila Kaisar Lu. Darah dan materi otak berwarna gelap berceceran di mana-mana seolah-olah bebas. Kepala ketiga Yamata no Orochi dipotong menjadi dua bagian dengan kejam, dan pemotongan terus berlanjut hingga mencapai bagian bawah. Tubuh Lu Huang dipenuhi darah dan otak yang muncrat. Darah panas itu membuatnya begitu bersemangat hingga ia hampir mengerang. Dia memegang pedang besar di kedua tangannya, wajahnya berubah karena kegembiraan, dan pupil matanya semakin gelap. Sudah berakhir. Dia tertawa gila. Namun, pada saat berikutnya, dia mendengar teriakan cemas Liu, "Kapten, hati-hati!" Tepat saat Kaisar Lu hendak menoleh, sebuah leher panjang datang ke arahnya seperti cambuk dan memukulnya dengan keras. Bom! Lu Huang terlempar sejauh lebih dari 1000 meter, menabrak lebih dari selusin bangunan di reruntuhan sebelum ia menabrak dinding sebuah bangunan. Yamata no Orochi kehilangan salah satu kepalanya, tetapi masih memiliki 7 kepala. Ia menatap dingin ke arah Liu dan Lu Huang yang terluka parah. Sayangnya, tebakanmu salah. Ekspresi mengejek muncul di sudut mulut Tanaka. Selalu ada orang yang suka menjadi pintar dan mencoba mencari kelemahanku. Tetapi aku senang memberi orang-orang seperti ini kesempatan. Lihat, kau telah jatuh ke dalam perangkap, bukan? Liu mengikuti Lu Huang dari dekat. Pada serangan sebelumnya,
Kaisar Lu kehilangan terlalu banyak kekuatan dan dipukul dengan keras lagi tanpa peringatan, dengan sejumlah besar darah mengalir keluar dari mulutnya. Pemimpin tim Liu memanggil Lu Huang yang kesakitan, lalu berusaha sekuat tenaga menyuntikkan kekuatan supernatural ke dalam dirinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Lu Huang, berlumuran darah, berdiri sambil memegang pedang setan besar. Dia menatap Yamata no Orochi, yang hanya memiliki 7 kepala, di kejauhan. Pada saat ini, Yamata no Orochi nampaknya tidak suka kepala terpenggal itu menghalangi, dan kepala-kepala lainnya benar-benar berbagi dan memakan kepala itu. Lawan yang tangguh. Menarik, ini sangat menarik. Yamata no Orochi melihat ke sini dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Suara yang mengerikan dan momentum yang luar biasa ini juga meningkatkan moral pasukan ninja Yakigumi yang masih bertempur di sekitar. Di sisi lain, anggota Devil Squad tidak semudah itu. Aku penasaran bagaimana keadaan Kapten. Lawannya tampaknya sangat kuat. Apakah dia bisa menjadi lawannya? Di dalam hati mereka, Kaisar Lu selalu merupakan makhluk yang kuat. Namun di Qingdao, mutan manakah yang bukan pahlawan yang mendominasi suatu wilayah? Selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu. Tidak mengherankan jika Kaisar Lu mengalami kemunduran atau bahkan dikalahkan. Tepat ketika mereka khawatir tentang Kaisar Lu, suara Kaisar Lu terdengar melalui sistem komunikasi. Semuanya, segera evakuasi dari area ini. Segera tinggalkan tempat ini, semakin cepat semakin baik, semakin jauh semakin baik, dan jangan menoleh ke belakang. Mendengar suara Lu Huang, semua anggota tim iblis terkejut. Kaisar Lu benar-benar meminta mereka mundur? Bagaimana dengan dia? Apakah dia ingin membiarkan dirinya dikelilingi oleh musuh? Atau, apakah dia sudah tahu bahwa dia tidak akan menang dan berencana untuk menyerahkan kesempatan bertahan hidup kepada orang lain? Ini adalah takdir. Lu Huang berkata dengan dingin. Para anggota tim terdiam. Tim investigasi distrik Jiangnan adalah unit militer. Ketika dihadapkan pada perintah dari atasan, mereka harus mematuhinya tanpa syarat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Lu, Tanaka tidak dapat menahan tawa. Kau memang kapten yang bertanggung jawab. Meskipun kau tahu kau akan mati, kau tetap memikirkan keselamatan rekan satu timmu. Sayang sekali, tidak ada gunanya melakukan ini. Setelah aku membunuhmu, aku akan mengejar rekan satu timmu satu persatu dan membunuh mereka semua. Menghadapi ejekan Tanaka Longshi, mata Lu Huang dingin, tetapi dia tidak membantah. Dia memegang pedang ajaib besar di tangannya dan menghalangi jalan Liu. Liu menatapnya dengan khawatir, tetapi masih menggunakan kemampuan cinta dan kesetiaan untuk melindunginya. Yamata no Orochi mengeluarkan lolongan panjang, dan 7 kepala yang tersisa di belakang menghantam ke arah sisi ini bagaikan tukang hantam. Kekuatan setiap benturan dapat dengan mudah menghancurkan sebuah bangunan. Sayap hitam besar di belakang Lu Huang bergetar dan melayang ke langit, menghalangi setiap serangan Yamata no Orochi. Namun, ia baru saja mengalami cedera serius dan tampak agak kewalahan saat itu. Dia kesulitan menahan setiap tabrakan. Melihat betapa besar keinginannya untuk bertahan hidup, Yamata no Orochi merasakan ketertarikan jahat. Dia ingin menyiksa pria di depannya. Tatapan Yamata no Orochi melewatinya dan jatuh pada wakil Kapten Liu. Wanita yang baik sekali. Aku yakin dia pasti sangat basah. Hehehehe. Tak ada yang bisa menyembunyikan tatapan penuh nafsu di mata Yamata no Orochi. Dia telah memutuskan, dia tidak akan buru-buru membunuh Lu Huang, tetapi akan mematahkan tangan dan kakinya untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, dia menghina Liu dengan kejam di depannya. Saat Yamata no Orochi memikirkan ratapan Lu Huang yang menyakitkan dan putus asa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong kegirangan. Tatapan seperti ini tentu saja tidak luput dari pandangan Lu Huang.
Niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat, dan bahkan pupil vertikal yang menakutkan menunjukkan sedikit darah. Bom! Lu Huang sekali lagi dipukul keras oleh Yamata no Orochi, dan terjatuh ke reruntuhan bagaikan karung rusak. Dia bersandar pada sepotong puing semen dan mengonfirmasi lokasi terkini anggota tim melalui saluran komunikasi. Apakah kalian semua sudah pergi jauh? Tanggapan anggota tim datang satu persatu. Mereka telah meninggalkan daerah yang jauh dan sedang diburu oleh ninja. Itu bagus. Lu Huang berkata dengan dingin. Bom! Kepala ular besar dimasukkan ke dalam reruntuhan, langsung menghancurkan posisi di mana Kaisar Lu berada. Yamata no Orochi menatap Lu Huang dengan tajam dan berkata dengan sinis. Sudah saatnya kau menyerah, bocah nakal. Tetapi pada saat ini, sudut mulut Lu Huang melengkung. Haha, hahaha. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Yamata no Orochi menatapnya dengan bingung. Kau hampir mati, apa yang lucu? Lu Huang perlahan berdiri, menutupi luka di perutnya dengan satu tangan. Tubuhnya kini berlumuran darah dan tampak seperti sudah dekat dengan kematian. Namun dia terus tertawa liar. Liu di belakangnya menatapnya, matanya penuh kekhawatiran. Lengan Lu Huang terkulai. Dia berkata dengan dingin, sekarang mereka semua sudah pergi, aku bisa memperlihatkan seperti apa rupaku sebenarnya. Jika salah satu dari mereka ada di dekatku, aku tidak akan bisa menggunakan kekuatannya. Yamata no Orochi tidak tahu apa yang akan dikatakan Raja Tanah. Tetapi dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Tepat ketika dia berencana untuk membuat keputusan cepat dan melumpuhkan Kaisar Lu, pria di depannya tiba-tiba mengalami perubahan aneh. Mata Yamata no Orochi tiba-tiba menyusut, seolah-olah telah melihat sesuatu yang sangat menjijikkan dan menakutkan, dan tubuhnya yang besar mundur jauh. Di tengah reruntuhan, garis-garis di wajah Kaisar Lu perlahan-lahan hancur seperti urat laba-laba. Wajahnya yang sehalus boneka porselin, terkelupas inci demi inci. Apa yang terungkap adalah daging dan darah berwarna merah tua yang menjijikkan dan membuat muntah. Sejumlah besar daging berdarah mengalir keluar dari tubuhnya, membungkusnya seperti tentakel busuk. Daging busuk itu semakin banyak dan bentuknya tidak dapat dikenali lagi. Itu hanyalah monster besar yang menjijikkan. Mutasi mutans tidak ditargetkan. Beberapa orang memperoleh kekuatan yang dahsyat, penampilan yang tampan, dan kemampuan khusus. Beberapa orang pergi ke arah yang salah dan menjadi monster yang bukan manusia atau hantu. Aku yang terakhir. Sebelum tubuh Lu Huang sepenuhnya dikelilingi oleh daging busuk, dia perlahan menutup matanya. Dia adalah mutan negatif yang sangat langka. Meskipun ia memiliki kekuatan yang besar, ia juga memiliki wujud yang membuat semua orang merasa jijik dan muak. Biasanya, penampilan mudanya yang tampan hanyalah cangkang yang diciptakan untuknya oleh Blizzard City. Pada saat ini, dia tampak seperti dirinya yang sebenarnya. Pasukan iblis, Lu Huang. Dialah iblis yang sesungguhnya. Tepat sebelum Lu Huang hampir terbungkus dalam daging busuk, Liu tiba-tiba melompat dan menghampiri Lu Huang. Mengabaikan banyaknya daging busuk di sekitarnya, dia memeluk Lu Huang erat-erat. Cinta dan kesetiaan memancarkan cahaya putih yang sangat lembut, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dukungan yang diberikan cinta dan ketulusan kepada Kaisar Lu bukanlah dalam hal kekuatan. Sebaliknya, itu akan membatasi kekuatan sejati Lu Huang dan menjaga kewarasannya. Hanya dengan cara ini kita dapat mencegah Kaisar Lu menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Sejumlah besar daging dan darah langsung meledakkan seluruh reruntuhan. Mata ketujuh kepala Yamata no Orochi menampakkan ekspresi terkejut dan jijik yang amat sangat. Monster macam apa ini? Di depannya ada monster besar yang terbuat dari daging dan darah. Setiap manusia mungkin ingin muntah setelah melihatnya. Ia memiliki 12 kepala setan dan puluhan anggota tubuh yang tidak teratur. Babi, anjing, kuda, kambing hitam,
dan wajah-wajah terdistorsi semuanya melolong kesakitan. Beberapa kepala memiliki lusinan payudara. Beberapa dari mereka memiliki kepala berdarah di lengan mereka. Beberapa memegang pedang panjang yang terbuat dari tulang belakangnya. Melambangkan nafsu, keserakahan, pembunuhan, pikiran jahat dan keputusasaan, dan merupakan gabungan emosi negatif manusia. Itu menjijikkan, benar-benar menjijikkan. Yamata no Orochi meraung marah. Akan tetapi, ini pula sebabnya Lu Huang bersikeras memperlihatkan wujud iblisnya, hanya ketika rekan satu timnya tidak dapat melihatnya. Sekitar selusin kepala iblis daging dan darah mengeluarkan lolongan yang mengerikan, lalu gumpalan besar daging dan darah itu menyerbu ke arah Yamata no Orochi. Yamata no Orochi meraung, kedua kepalanya membuka mulutnya lebar-lebar, dan dua gelombang kejut keluar dari mulutnya. Raungan Dewa Ular. Menghadapi serangan Yamata no Orochi, iblis darah dan daging tidak menghindar sama sekali. Pukulannya tepat mengenai tubuh, darah dan daging berhamburan kemana-mana, memperlihatkan potongan daging sekeras tentakel gurita. Lebih dari selusin lengan yang memegang berbagai seni bela diri telah menebas ke arah sisi ini. Makhluk aneh yang terbuat dari bongkahan besar daging busuk itu mengeluarkan suara mengerikan dan kacau lalu menerjang langsung ke arah depan Yamata no Orochi. Seperti dua gunung yang bertabrakan, mereka memulai pertarungan jarak dekat tanpa keterampilan apapun. Tujuh kepala Yamata no Orochi meraung, menggigit dan memukul tubuh iblis itu. Darah dan daging beterbangan di mana-mana, dan kepala-kepala iblis merintih kesakitan. Tetapi mereka tampak semakin bersemangat untuk menerjang maju. Gigi-gigi ular raksasa itu menusuk tubuh sang iblis besar, dan puluhan lengan iblis besar yang memegang senjata tajam memotong-motong sisik ular raksasa itu. Pertempuran ini berlangsung selama setengah hari penuh. Darah membuat seluruh area menjadi merah. Yamata no Orochi dan iblis besar telah kehilangan akal, dan yang terlihat di mata mereka hanyalah hasrat membunuh. Ada pula ninja yang kembali memberikan dukungan dan mencoba menyerang sang iblis. Namun mereka malah dimangsa tanpa pandang bulu dan menjadi bagian dari darah daging sang iblis itu sendiri. Pada akhirnya, kedelapan kepala Yamata no Orochi dirobek-robek oleh iblis besar itu, dan Tanaka Riwese mati total. Dan kondisi Lu Huang juga tidak baik. Tubuhnya hancur berkeping-keping, daging dan darah berserakan di mana-mana. Bahkan mustahil untuk mengetahui bagian mana yang merupakan tubuhnya di antara banyaknya potongan daging. Tempat ini telah menjadi lautan darah dan mayat yang nyata. Di akhir pertarungan, Lu Huang juga berada di ambang kematian. Liulah yang berusaha keras memanjat sungai panjang daging dan darah, dan menyeretnya keluar dari daging busuk itu. Wujud asli Kaisar Lu adalah monster kecil, bengkok dan mengerikan yang terbuat dari daging dan darah. Liu menatapnya, matanya penuh kelembutan, tanpa sedikit pun rasa jijik. Dia mengambil sepotong kulit dari harta karun di belakangnya dan memakainya lagi. Lu Huang berubah menjadi pria kecil tampan dengan rambut perak lagi. "Kapten, tidak apa-apa, kita sudah menang." Liu memeluk Lu Huang dan berbicara dengan lembut. Pada saat yang sama, dia memberitahu semua anggota tim tentang berita bahwa Lu Huang telah membunuh Tanaka Longshi dan meminta semua anggota tim untuk kembali. Kaisar Lu saat ini telah kehilangan kemampuan bertarungnya. Perjalanan mereka ke Pulau Bintang kali ini juga mencapai akhirnya. Para anggota pasukan iblis yang datang kemudian semuanya ketakutan melihat tumpukan mayat dan lautan darah di hadapan mereka. Tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku baru saja merasakan kegembiraan dari lubuk hati aku setelah mengetahui bahwa kapten telah meraih kemenangan terakhir. Pasukan iblis membawa kapten mereka, lalu meninggalkan Pulau Bintang melalui rute yang telah ditentukan dan kembali ke kapal perang Xuanwu. Tidak ada rincian lebih lanjut yang akan diberikan. Zhang Yi duduk di sebuah kafe tua, minum kopi panas sambil menggunakan sistem cerdas untuk menilai kekuatan tempur yang ada di pulau itu. Di Pulau Bintang, satu-satunya orang yang bisa ia anggap serius adalah mereka yang setingkat kapten.
Zhang Yi membuat kartu elektronik untuk setiap orang dan menyortirnya dalam sistem buatan cerdas portabelnya. Aku membunuh semua anggota Hellchain, Thor, Uller, dan Medusa. Masih ada 3 orang yang tersisa di pulau ini. Menurut informasi yang diberikan oleh Istsi Region sebelum kami mendarat di pulau itu, mereka adalah Billy the Kid, Barsaka, dan Hell Sister. Kekuatan ketiga orang ini tidak boleh diremehkan, terutama Billy the Kid, yang kekuatannya hampir setara dengan Ipsilon. Zhang Yi mengulurkan tangannya dan menyingkirkan kartu elektronik mereka. Inilah musuh yang harus kita hadapi selanjutnya. Selain itu, ada mutan dari negara lain dalam pasukan gabungan. Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Hellchain. Tapi kita tidak bisa gegabah. Terutama negara Neon. Aku telah membunuh Amaterasu dan Susanoo. Aku hanya tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki Tsukuyomi dan Nagatsuga no Mikoto. Zhang Yi dengan hati-hati menganalisis situasi di medan perang. Baginya, penyesalan terbesarnya adalah terlalu sedikit mutan setingkat kapten di pulau itu. Jika tidak, ia bisa memburu lebih banyak mutan untuk mencapai transformasi. Zhang Yi duduk di kursi, memegang secangkir kopi panas di satu tangan, meminumnya sambil memikirkan taktik selanjutnya. Di sampingnya, Jingwei memegang teko kopi, mengisi ulang cangkirnya kapan saja seperti seorang pembantu. Sebagai harga atas pengampunan Zhang Yi karena memata-matainya, Jingwei sekarang harus mematuhi perintah Zhang Yi tanpa syarat di pulau itu. Kurasa aku harus berhenti berburu untuk sementara waktu. Bagaimana menurutmu? Zhang Yi tiba-tiba menatap Jingwei dan bertanya dengan ringan. Jingwei melirik Zhang Yi, berpikir sejenak, dan bertanya, apakah karena kamu telah menjadi duri di mata pasukan gabungan? Zhang Yi mengangguk. Mungkin KSU juga sudah mempertimbangkan hal ini. Saat ini, orang yang paling dibenci seluruh pasukan gabungan sudah pasti Zhang Yi. 1 orang menewaskan 3 anggota Hellchains. Kehilangan tragis ini cukup membuat marah para pemimpin tertinggi seluruh armada Laut Columbia. Selanjutnya, jika Zhang Yi ingin mengambil tindakan lagi, dia pasti akan sengaja menjadi sasaran musuh. Tetapi ini bukan pertimbangan utamaku. Zhang Yi menyipitkan matanya dan berbicara perlahan. Jadi bagaimana jika aku menjadi sasaran? Pasukan gabungan telah menderita banyak korban sekarang. Jadi bagaimana mereka masih memiliki begitu banyak energi untuk melancarkan pengepungan dan pemusnahan terhadapnya? Jingwei bertanya dengan bingung, apa alasannya? Zhang Yi tersenyum tipis dan meletakkan cangkir kopi di tangannya. Jingwei segera melanjutkan untuknya. Sedangkan aku tidak suka orang memetik buah. Zhang Yi tersenyum. Jingwei segera mengerti apa yang dimaksud Zhang Yi. Maksudmu? Kau tidak ingin orang-orang dari wilayah Laut Cina Timur mengambil keuntungan darimu kan? Zhang Yi menganggukku, setelah mendarat di pulau itu, aku membereskan banyak masalah bagi mereka. Kurasa orang-orang mereka, terutama 4 roh, sudah berada di lembah kabut. Orang-orang ini dikenal sebagai pasukan tempur terkuat di wilayah Laut Cina Timur. Biarkan mereka memainkan perannya. Jingwei berkata, kau masih sangat ingin mendapatkan esensi dewa kan? Zhang Yi menggaruk pipinya dengan jari telunjuknya, ekspresi jenaka di wajahnya. Sangat ingin mendapatkannya? Bagaimana ia mengatakannya? Sebenarnya, aku tidak begitu menginginkannya. Aku hanya suka menonton kesenangan saja, dan aku benci jika orang lain mendapatkan sesuatu tanpa imbalan. Jingwei tetap diam. Dalam pikiran Zhang Yi, tidak pernah ada gambaran mengenai situasi secara keseluruhan. Tidak, mungkin bagi Zhang Yi, dirinya sendiri adalah situasi keseluruhan yang paling penting. Oleh karena itu, dia dapat menghancurkan mutan dari pasukan gabungan, tetapi itu hanya untuk mendapatkan asal-usul mutan tingkat tinggi dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun, bukan berarti dia rela membuatkan pakaian pengantin untuk orang lain. Tetapi apa yang akan Anda lakukan jika esensi dewa jatuh ke tangan Angkatan Laut Columbia?
Jingwei tidak dapat menahan diri untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Zhang Yi mengangkat alisnya sedikit. Baiklah, apa hubungannya denganku? Ekspresi Jingwei berubah. Kalau pernyataan ini disebarluaskan, banyak orang yang menganggapnya sebagai makar. Zhang Yi tiba-tiba tertawa dan mengetuk meja dengan tangannya. Itu hanya lelucon. Jangan khawatir, mereka tidak akan mendapatkan esensi dewa. Jingwei tidak tahu dari mana datangnya keyakinan Zhang Yi. Sejak ia mendarat di pulau itu, ia tidak ikut serta dalam pencarian sumber para dewa. Tetapi sikapnya begitu tenang dan kalem sehingga membingungkan. Tetapi Jingwei tidak bertanya. Dia tahu betul bahwa Zhang Yi tidak mempercayainya. Dia tidak ragu bahwa jika bukan karena campur tangan 11 saat itu, mencoba membantu Zhang Yi menghadapi Amaterasu dan dua lainnya, dan kemudian dengan patuh bekerja sama dan meminum serum kebenaran. Dia sekarang sudah menjadi mayat. Alasan mengapa dia membiarkannya hidup hanyalah karena Zhang Yi tidak suka melakukan hal-hal yang berlebihan. Jika dia membunuhku, maka kita akan benar-benar memisahkan diri dari wilayah Jiangnan. Aku khawatir Zhu Shuai juga akan. Jingwei bergumam dalam hati, tidak berani memikirkan hasil seperti itu. Pengawasan ketat terhadap Zhang Yi dalam beberapa hari terakhir membuatnya menyadari dengan jelas bahwa kekuatan Zhang Yi sangat mengerikan sehingga telah melampaui harapan wilayah Jiangnan. Indeks kemampuan komprehensifnya adalah 9.800 poin. Hanya bagus dalam bertahan tetapi tidak bagus dalam menyerang? Sungguh lelucon. Sekarang, di mata Jingwei, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Ipsilon yang sebenarnya. Bagian luar kafe ditutupi oleh penghalang transparan. Itulah penghalang milik Zhang Yi. Dengan adanya penghalang itu dapat melindungi Anda dari angin dan hujan, dan juga dapat menghalangi segala cara pengintaian. Di luar penghalang, racun pekat bergulung-gulung, dan butiran salju yang berjatuhan di udara berubah menjadi hijau tua. Zhang Yi melihat keluar jendela. Ini jauh dari lembah berkabut. Namun, jarak tidak pernah berarti banyak bagi Zhang Yi. Sudah saatnya untuk menutup lingkaran racun. Mutan yang lemah telah disingkirkan atau ditarik dari medan perang. Orang-orang lainnya sebagian besar berada di dekat lembah kabut, akan ada sesuatu yang menarik untuk ditonton selanjutnya. Alasan mengapa Zhang Yi berkata demikian adalah karena ia percaya bahwa ada sumber suci di daerah lembah kabut. Itulah tempat asal-muasal racun miasma. Menurut Zhong Yu, sumber dewa tersebut terkubur jauh di bawah tanah di lembah kabut. Dengan keberadaannya, medan magnet seluruh lembah kabut terganggu. Begitu masuk ke dalam, situasinya begitu serius sehingga Anda tidak dapat menghubungi dunia luar sama sekali. Oleh karena itu, pasukan gabungan atau pusat komando dua wilayah utama kerajaan Huasu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada orang-orang yang masuk. Semakin banyak lingkungan seperti itu, semakin berbahaya pula lingkungan tersebut. Kau tidak bisa selalu membiarkan orang lain memetik buahnya. Zhang Yiwei memegang dagunya dengan punggung tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum. Dia begitu santai, seakan-akan dia sedang berlibur di sini. Namun, tidak semua orang bisa senyaman dia. Saat ini di Pulau Bintang, hampir semua orang yang tersisa telah tiba di daerah lembah kabut. Setelah melalui berbagai penyaringan, mutan yang selamat ternyata sangat beruntung, memiliki keberuntungan besar, atau mereka adalah petarung ulung dengan kekuatan luar biasa. Kelompok orang ini ditakdirkan untuk terlibat dalam pertarungan yang sangat sengit dalam jarak terbatas beberapa ratus kaki di lembah berkabut ini, untuk bersaing memperebutkan energi ilahi. Di antara dua kekuatan koalisi distrik utama negara bagian Huasu, menurut rencana yang ditetapkan, distrik Laut Cina Timur harus menjadi kekuatan utama untuk melawan pasukan gabungan. Namun, pada awalnya, karena keegoisan wilayah Laut Cina Timur, strategi yang berbeda diadopsi. Ide Li Tianyang sangat sederhana. Biarkan Zhang Yi dan sekelompok pasukan asing dari wilayah Jiangnan berperan sebagai garda depan, atau terus terang saja, sebagai umpan meriam. Untuk menciptakan masalah bagi pasukan asing dari pasukan gabungan.
Dengan cara ini, mutan di wilayah Laut Cina Timur dapat mengambil inisiatif dan tiba di lembah kabut lebih awal. Saya harus katakan, perkembangannya agak di luar dugaan. Namun, kemunculan Zhang Yi yang tiba-tiba membawa tekanan luar biasa pada seluruh pasukan gabungan. Hal ini juga menyebabkan 3 dari 4 roh, Azure Dragon, White Tiger, dan Vermilion Bird, tiba di area lembah kabut terlebih dahulu. Selain Qinglong membunuh mutan setingkat kapten, Suzaku dan Baihu tidak menemui banyak perlawanan di sepanjang jalan. Di satu sisi, ini terkait dengan Zhang Yi, dan di sisi lain, ini juga merupakan pengaturan taktis mereka sendiri. Setelah tiba di pulau itu, banyak orang secara bertahap melupakan tujuan awal mereka. Mutan lainnya meyakini bahwa mereka tidak cocok dengan esensi dewa, dan berbalik untuk menangkap para peri sumber pendamping. Hanya ada 4 roh, dan mereka bertekad untuk menjalankan misi mereka, untuk menemukan esensi dewa. Jadi sepanjang perjalanan, mereka mencoba semampu mereka menghindari konflik apapun. Akan tetapi, mereka mengambil inisiatif dan tiba di lembah kabut lebih dulu. Namun keuntungan yang mereka dapatkan dari hal ini tidaklah besar. Foggy Valley terlalu besar. Ini adalah lembah besar, yang dulunya merupakan kawasan petualangan terkenal di seluruh Pulau Bintang. Gunung-gunung saling terhubung satu sama lain, dan lembah terdalamnya mencapai 4 atau 5.000 meter. Seluruh medannya kompleks dan rumit. Informasi Li Zongyu saat itu hanya memberikan perkiraan lokasi esensi dewa. Tetapi sekarang, tempat ini sepenuhnya tertutup oleh racun yang sangat pekat, dan mustahil untuk menggunakan peralatan elektronik atau bahkan menghubungi pusat komando. Oleh karena itu, setelah Qinglong dan yang lainnya memasuki kedalaman lembah kabut, mereka hanya bisa menjelajah dengan hati-hati. Radar yang paling berguna ternyata adalah indera naluriah mereka terhadap esensi dewa. Harus dikatakan bahwa ini adalah situasi yang sangat tidak berdaya. Di aliran sungai pegunungan, seorang pria dan seorang wanita mendekat perlahan dari kejauhan. Pria itu mengenakan seragam tempur berwarna putih. Dia tinggi, sekitar 2 meter, dan tampak agung dan tegak, seperti gunung raksasa. Sosok wanita di sebelahnya juga tidak halus, tetapi dia tampak lebih kecil dibandingkan dengan pria kekar di sebelahnya. Namun, siapapun yang melihat kombinasi ini tidak akan berpikir bahwa wanita itu bergantung pada pria di sebelahnya. Sebaliknya, ketika seorang pria berjalan di jalan, ia selalu tertinggal setengah ketukan di belakang wanita. Pasangan ini tak lain adalah burung vermilion dan harimau putih di antara 4 roh wilayah Laut Cina Timur. Berbeda dengan mutan lainnya, keduanya mengambil bentuk gabungan untuk beroperasi di Pulau Bintang. Ini sangat langka. Karena keberadaan esensi dewa, sulit bagi mutan tingkat atas untuk percaya dan bekerja sama satu sama lain. Tetapi kedua orang ini telah bertindak bersama sejak mereka mendarat di pulau itu. Mata tajam harimau putih itu mengamati sekelilingnya. Di tengah kabut tebal dan beracun itu, ada beberapa kabut aneh yang berputar-putar, seperti sepasang mata monster yang mengerikan. Seragam tempur yang dikenakan Suzaku berwarna merah tua. Dalam racun berwarna abu-abu kehijauan ini, dia tidak terlalu menarik perhatian, tetapi orang-orang dapat dengan mudah mengenalinya. Dia melangkah maju dengan langkah anggun, dan setelah berjalan setengah hari, dia sedikit mengernyit. Kami sudah berada di sini selama 3 hari, tetapi kami masih belum memiliki petunjuk tentang esensi dewa. Foggy Valley sangat besar, dan tanpa instrumen dan peralatan modern, kami tidak tahu kapan kami bisa menemukannya. Dalam kasus ini, bukankah semua keuntungan yang kita peroleh di tahap awal akan sia-sia? Mendengar keluhan Suzaku, Baihu tersenyum polos. Dikatakan bahwa operasi di distrik Shengjing mengerahkan setengah dari pasukan distrik, dan butuh 3 bulan penuh untuk mendapatkan esensi dewa yang lengkap. Suzaku, jangan terlalu tidak sabar. Itu milikmu, dan itu milikmu juga. Baihu masih ingin membujuk keduanya. Tetapi melihat sikap Suzaku yang tidak perlu diragukan lagi,
Dia tidak punya pilihan selain menelan kata-katanya. Baiklah, kalau begitu aku akan melakukan apa yang kau katakan. Dia mengangkat lengan kanannya. Pelindung lengannya sangat tebal dan besar, beberapa kali lebih besar dari orang biasa. Seragam tempur tingkat kapten semuanya dibuat kebay khusus dan disesuaikan dengan kemampuan setiap orang. Seragam tempur Baihu ditutupi dengan baju besi putih tebal di lengan dan kaki. Dia mengetuk lengan kanannya, dan sepotong baju besi segera terlepas, memperlihatkan kubus logam putih yang indah di dalamnya. Baihu mengeluarkan Rubik S Cube dan menyerahkannya kepada Suzaku. Suzaku membuka Rubik S Cube dengan mudah, dan segera berubah menjadi kelabang sepanjang sekitar 30 cm. Kemudian, kelabang itu merangkak ke Baihu Suzaku dan mengikatkan dirinya erat-erat ke seragam tempurnya. Ini adalah boneka mekanik yang dibuat oleh Baihu. Dibangun kebay khusus oleh Baihu untuk lingkungan ini. Karena teknologi mekanik kuno digunakan, alat komunikasinya pun sangat primitif dan tidak memerlukan bantuan komunikasi elektronik. Oleh karena itu, dapat digunakan bahkan di kedalaman lembah berkabut di mana gangguan medan magnet sangat parah. Satu-satunya kekurangannya mungkin adalah tidak dapat melakukan komunikasi yang rumit, tetapi cukup memadai untuk memanggil rekan satu tim dan mengonfirmasi lokasi. Hobimu benar-benar sulit dijelaskan. Suzaku mendesah tak berdaya. Meskipun wanita bukan gadis kecil yang takut serangga, mereka tetap memiliki rasa takut alami terhadap serangga. Baihu buru-buru menjelaskan, bukan itu masalahnya. Hanya saja, bentuk ini sangat cocok untuk melekat di berbagai medan yang kompleks. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Suzaku sudah berbalik dan berjalan cepat ke arah kiri. Baihu menatap punggung Suzaku tanpa daya, dan setelah memikirkannya, dia hanya bisa berjalan ke arah yang berlawanan dengannya. Kabut berputar-putar di kedalaman racun yang memabukkan itu, dan di samping Baihu, muncul sekelompok monster besar dan ganas, menemaninya dengan hati-hati. Tetapi ketika semua orang pergi, tak seorang pun menyadari bahwa ada seorang pria mengenakan topi bulu coklat bersembunyi di balik pohon mati di kejauhan. Anggota Hell Chain nomor 1, Billy the Kid. Dia memegang sehelai daun kering di mulutnya, tetapi tentu saja daun itu tidak diambil dari lembah berkabut yang penuh dengan racun. Ia suka mengoleksi tanaman dan kupu-kupu untuk spesimen. Daun-daun yang ada di mulutnya berasal dari kampung halamannya. Itu adalah sejenis tanaman yang sedikit manis, pedas, dan sedikit membuat ketagihan. Baihu dan Suzaku mengira mereka adalah orang pertama yang mencapai lembah kabut. Padahal sebenarnya ide ini salah. Billy the Kid tiba di daerah itu lebih awal dari mereka. Akan tetapi, karena ia juga tidak memiliki tujuan yang jelas dalam mencari esensi dewa, ia pun terjerumus dalam kondisi mengendur. Dalam pandangan Billy the Kid, penambangan adalah pekerjaan penambang. Yang harus dia lakukan adalah mengambil alih tanah ini dan menjadi pemilik tambang. Kemudian dia dapat merekrut sejumlah besar penambang untuk melayaninya. Oleh karena itu, ia tidak lagi menganggap tugas yang tidak efisien dan merepotkan untuk mencari esensi dewa sebagai tujuan pertamanya. Sebaliknya, ia memilih melakukan hal yang sama seperti orang lain, mulai berburu dan melenyapkan semua musuh. Selama mereka menghilangkan ancaman dari dua wilayah utama negara Baihuasu, Qingdao secara alami akan menjadi milik mereka. Pada saat itu, kau dapat mencari esensi dewa sesuai keinginanmu. Sekalipun keadaan sedang buruk, kau masih bisa memanfaatkan situasi tersebut sementara belalang sembah mengintai jangkrik. Tunggu orang lain selesai mencari dengan tekun sebelum mengambil tindakan untuk merebut esensi dewa. Lihatlah, kelompok Suzaku dan Baihu muncul di hadapannya. Ketika Baihu dan Suzaku bergerak bersama, Billy the Kid masih merasa itu sedikit merepotkan. Namun kemudian, ketika dia melihat mereka berdua berpisah, sudut mulutnya langsung melengkung. Tetapi mangsa mana yang harus diburu terlebih dahulu? Dia mengusap dagunya dan berpikir hati-hati. Namun dia segera mendapat jawabannya, wanita dulu. Billy the Kid memiliki senyum santai di wajahnya,
Tetapi saat dia bergerak, dia memberi orang perasaan bersih dan rapi seperti pisau cukur. Seperti Vito Baldia, Yacine Billy the Kid juga merupakan perwira pasukan kebay khusus elit yang bertugas di pasukan Delta Colombia. Dia sudah sangat akrab dengan penembakan siluman semacam ini. Akan tetapi, untuk mencapai efek terbaik dari kemampuannya, ia harus cukup dekat. Kemampuannya harus digunakan dengan bantuan 2 revolver. Meskipun senjata ini sangat kuat, ia juga memiliki kelemahan fatal, jangkauannya tidak memadai. Bahkan sebagai manusia super, dengan kekuatan supernatural, jangkauan efektifnya tidak melebihi 2000 meter. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan serangan jarak jauh seperti Zhang Yi atau Baldia. Jadi jika kau kehilangan sesuatu, kau akan mendapatkan sesuatu. Hilangnya jangkauan ditukar dengan kekuatan membunuh yang tak terhentikan dan mengerikan dalam jarak pendek hingga menengah. Karena itu, dia harus mendekati Suzaku terlebih dahulu, lalu menembaknya sampai mati. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Kita harus menunggu sampai jarak antara Suzaku dan Byakuya cukup jauh, sehingga kita bisa melakukan duel 1 lawan 1 yang lancar. Jika situasinya 1 lawan 2, itu akan sedikit merepotkan baginya. Terlebih lagi, bagi seseorang yang menyukai duel gaya Kobo Barat, bukan berarti duel 1 lawan 2 tidak terjangkau, tetapi duel 1 lawan 1 lebih hemat biaya. Suzaku bergerak maju dengan hati-hati sambil menggunakan kekuatan alien untuk merasakan keberadaan sumber suci di dekatnya. Namun, suatu aroma samar tiba-tiba mulai tercium dalam hatinya. Billy the Kid adalah petarung paling elit, begitu pula Suzaku. Setelah menjadi sasaran, Suzaku sudah merasakan sesuatu dalam hatinya melalui naluri prajuritnya. Dia mengerutkan kening, berhenti di tengah lembah, merentangkan tangannya, dan membiarkan jari-jarinya yang ramping jatuh secara alami di kedua sisi tubuhnya. Indera penciuman Suzaku sangat tajam, dan dia telah merasakan kehadiran orang lain di dekatnya. Akan tetapi, dia masih belum bisa memastikan lokasi pihak lainnya. Hanya hal ini saja yang membuatnya sadar, bahwa ia benar-benar telah bertemu dengan seorang guru. Ke-10 jarinya yang bening perlahan mengarah keluar, kemudian lapisan api biru tiba-tiba menyala dari ke-10 jarinya, seketika menyelimuti seluruh tubuhnya. Nyala api biru yang berkobar indah, agung, sakral dan mengagumkan. Api itu bagaikan burung dewa berwarna biru. Suzaku mengangkat kedua tangannya. Ke-10 jarinya ramping, panjang, dan putih, dan mereka menari dengan anggun seperti tangan yang memainkan piano. 10 api biru yang berkobar tiba-tiba keluar dari ujung jarinya, lalu menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh racun dalam radius 1 kilometer yang berpusat pada Suzaku dilahap habis oleh api. Tanah yang tadinya tertutup es dan salju berwarna abu-abu kehijauan, langsung berubah warna menjadi biru es yang indah bagaikan kristal. Suzaku berdiri dalam balutan biru es yang megah ini, bagaikan seorang dewi. Dia berkata dengan dingin, "Keluar." Ia berkata demikian karena ia belum dapat memastikan keberadaan orang tersebut di dalam kegelapan itu. Dia Tabaihu pria itu tidak akan lari dengan mudah. Tetapi dia harus mengatakan ini untuk mendorong pihak lain mengambil tindakan, dan kemudian membiarkannya menilai niat pihak lain dengan lebih akurat. Namun, orang yang muncul di sini hari itu adalah Billy the Kid. Seorang penembak jitu yang sangat mengagumi semangat Kobo Barat dan memiliki gaya romantis. Jadi dia benar-benar muncul di depan Suzaku. "Hai, halo, nona muda yang cantik. Kita bertemu lagi." Suara Billy the Kid tiba-tiba terdengar. Pupil mata Suzaku tiba-tiba mengecil karena suara itu datang dari belakangnya. Dan dia tidak pernah menyadarinya dari awal sampai akhir. Dia berbalik tiba-tiba, api biru berkobar di sekujur tubuhnya, dan burung vermilion raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter muncul di luar tubuhnya dalam bentuk yang mengerikan namun indah. Dia menjerit keras ke arah laki-laki yang tiba-tiba muncul di depannya. Ketika dia melihat laki-laki di depannya dengan jelas, Suzaku tak kuasa menahan diri untuk menegangkan seluruh ototnya.
Wilayah Laut Cina Timur dan Armada Samudra merupakan musuh bebuyutan di Laut Cina Timur. Para anggota Hells Angels juga sering bertengkar dengan Empat Roh. Dan Yasin Billy the Kid adalah makhluk yang paling menyusahkan di mata mereka. Tentu saja, ini juga karena bukan giliran mereka untuk berurusan dengan Chartier sama sekali. Tetapi Suzaku sangat jelas betapa sulitnya berurusan dengan orang di depannya. Kalau bukan karena orang yang berkepribadian lembek ini, alien-alien dari wilayah Laut Cina Timur yang mati di tangannya sudah menumpuk jadi mayat sejak lama. Billy the Kid. Suzaku melafalkan nama kode pihak lain dengan dingin. Pada saat yang sama, dia telah menggunakan sistem cerdas dan boneka mekanik di babaihunya untuk memberi tabaihu harimau putih di kejauhan agar datang memberi dukungan. Jarak antara keduanya kini mencapai 30 km. Berdasarkan kecepatan baihu, dibutuhkan waktu setidaknya 2 menit untuk sampai ke sana dengan kecepatan penuh. Jangka waktu yang panjang ini tentu menjadi ujian yang sangat besar bagi Suzaku. Meski dia sempat bersemangat, dia segera tenang. Sebagai seorang prajurit profesional, dia memiliki kualitas psikologis yang sangat baik. Demikian pula, ia juga memiliki kemampuan tempur yang sangat hebat. Sistem cerdas telah memberinya analisis intelijen medan perang. Target telah dikonfirmasi. Billy the Kid. Kondisi lingkungan telah ditetapkan. Kami sedang melakukan simulasi pertempuran. Menurut hasil simulasi, Suzaku memiliki peluang menang sebesar 3%, peluang lolos sebesar 12%, dan peluang gagal sebesar 85%. Setelah mendengarkan informasi yang diberikan oleh sistem cerdas, Suzaku tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Hanya 3%? Sialan! Kalau saja aku bisa menemukan sumber dewa lebih awal. Dibandingkan dengan kehati-hatian Suzaku, Billy the Kid terlihat jauh lebih santai. Dia memiliki senyum sopan di wajahnya, tangannya bertumpu pada revolver emas di pinggangnya. Namun dari posturnya, Suzaku tabaihu bahwa pria di depannya juga siap menyerang kapan saja. Nona Suzaku, aku beruntung bisa bertemumu di sini. Apakah Anda datang ke sini sendirian? Sayang sekali aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu sebentar. Kalau tidak, aku benar-benar ingin minum teh sore bersamamu setelah matahari terbenam. Tapi sekarang, katanya, senyumnya semakin lebar, mari kita bicara tentang penyerahan diri. Bagaimana menurutmu? Suzaku berkata dengan dingin, jika kau ingin menyerah, aku bisa mempertimbangkannya. Namun sebelum itu, kau harus menahan apiku terlebih dahulu. Dia membuka tangannya ke arah Billy the Kid, dan 2 api besar langsung menyembur keluar, berubah menjadi burung vermilion raksasa yang tingginya beberapa puluh meter. Yang menerkam ke arah Billy the Kid. Gerakan Suzaku membuat Billy the Kid mengangkat alisnya. Aku ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih elegan. Tangannya memegang erat gagang revolver itu. Menghadapi api biru besar Suzaku yang terbang ke arahnya dengan cepat, dia tidak menarik revolver dari sarungnya, tetapi hanya memutar moncongnya dan menarik pelatuknya. Sinar cahaya putih, seperti pedang tajam, langsung menembus angkasa dan juga menembus dada Suzaku biru. Api biru es itu beterbangan turun dari langit bagaikan salju yang jatuh. Billy the Kid menatap Suzaku tanpa daya. Sepertinya aku hanya bisa menaklukkanmu dulu sebelum kita bicara soal teh sore. Meski kata-katanya diucapkan dengan elegan, tatapan matanya menjadi tajam. Revolver di tangan kanannya terus menarik pelatuk, dan dalam sekejap 5 peluru telah menembus ruang dan melesat ke arah Suzaku. Ia menyerang begitu cepat sehingga jika Anda tidak siap sebelumnya, akan sulit untuk menyadari bahwa ia telah menyerang. Tetapi ini bukan pertama kalinya wilayah Laut Cina Timur berhadapan dengan rantai neraka. Selain itu, dengan pengalaman sebelumnya ketika Iron Blood Squad dimusnahkan, Suzaku telah waspada terhadap langkah ini sejak awal. Api biru es yang mengamuk membubung ke langit, dan badai api besar terbentuk di depannya. Pusaran angin itu menghalangi sosok Suzaku dan menyapu ke arah Billy the Kid.
Saat aliran peluru seperti cahaya itu menembus ruang dan melewati badai api, lapisan putih kekuatan supernatural di permukaan benar-benar mulai layu dan menghilang. Kecepatan peluru juga mulai berkurang secara nyata. Oh! Billy the Kid mengangkat alisnya sedikit, dia cukup tertarik dengan kemampuan Suzaku. Sepertinya, ia bisa menyerap seranganku. Setelah melewati badai api, kecepatan peluru telah berkurang ke tingkat yang dapat ditangkap Suzaku. Suzaku mengangkat tangannya, dan cambuk api panjang mengembun dari telapak tangannya. Dia mengayunkan cambuk panjang itu ke sekujur tubuhnya dengan ganas, dan mulai berputar seperti ular piton raksasa, menangkis semua peluru. Apakah menurutmu dia hanya menyerap seranganmu? Suzaku berkata dengan dingin. Matanya memancarkan cahaya biru dingin, dan api di sekujur tubuhnya menjadi lebih kuat. Api pun berkobar keluar dan berubah menjadi lidah api yang tak terhitung jumlahnya, menembus tanah dan menyerbu ke arah Billy the Kid. Kali ini serangannya lebih ganas dari sebelumnya. Billy the Kid tampak sedikit terkejut. Sambil dengan tenang mengisi ulang revolvernya, dia segera menghindar ke samping untuk menghindari kejaran api. Dalam sekejap, pengisian peluru pun selesai. Di tengah kobaran api, samar-samar dia bisa melihat sosok Suzaku yang rupawan berdiri di tengah kobaran api. Bom, bom, bom. Billy the Kid menarik pelatuk saat dia bergerak. Cahaya putih tajam keluar dari moncong senjatanya, menusuk Suzaku seperti pedang tajam. Namun, cahaya putih yang seharusnya tidak bisa dihancurkan itu semuanya mulai retak dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya putih setelah bersentuhan dengan cincin api yang mengamuk yang mengelilingi Suzaku sejauh ratusan meter. Bahkan tembakannya yang berkecepatan tinggi, yang paling ia banggakan, kecepatannya pun diperlambat. Pada saat yang sama, api di sekitar Suzaku menjadi semakin besar. Api itu tidak membuatnya merasa terbakar. Sebaliknya, semakin dekat dia dengan api itu, semakin dingin perasaan Billy. Hanya dengan saling bersentuhan, lapisan es terbentuk pada seragam tempurnya. Lapisan bulu putih juga muncul di tepi topi tebal berbahan kain flanel itu. Api sedingin es ya. Sepertinya apinya tidak hanya dapat menyerap kekuatan seranganku, tetapi juga memantulkannya kembali padanya. Kemampuan yang mengerikan. Billy the Kid hanya bisa mendesah. Mendengar apa yang dikatakan Billy the Kid, Suzaku mengerutkan kening dalam. Seperti yang diharapkan darinya sebagai nomor 2 di Hell's Lock, esensi kemampuannya terungkap dalam waktu yang singkat setelah pertarungan mereka. Wilayah Laut Cina Timur, 4 Roh, Suzaku. Nama kode kemampuan, Ice Flame Suzaku. Fitur spesial, mutan atribut api. Namun apinya bukanlah api biasa, melainkan api dingin, suatu zat yang merupakan kebalikan dari api. Hakikat api adalah reaksi luar dari pembakaran. Namun, apinya dapat menyerap semua energi, sehingga memperkuat api anehnya sendiri. Semua materi yang berenergi dapat diserap oleh apinya. Bahkan energi kinetik dari gerakan manusia akan menjadi sangat lambat atau bahkan terserap seluruhnya setelah melewati apinya. Ini juga sebabnya tembakan berkecepatan tinggi Billy the Kid tidak efektif di depannya. Mata Suzaku terpaku pada Billy the Kid yang terus bergerak. Sekalipun dia sudah siap dan memblokir tembakan mematikan Billy the Kid, dia tidak berani ceroboh. Karena tidak ada seorang pun yang akan mengira bahwa Hell Chains begitu mudah untuk dihadapi di posisi kedua. Siapapun yang pernah memiliki pikiran seperti itu pasti sudah meninggal. Dia menurunkan tangannya ke samping, melepaskan api yang lebih dahsyat dari ujung jarinya, yang berubah menjadi cincin api biru besar yang mengelilinginya. Badai api yang mengamuk memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang dan bagaikan pertahanan yang sama sekali tidak bisa ditembus. Jika peluru Billy the Kid ingin menembus pertahanan setebal ratusan meter ini, energinya harus dilemahkan setidaknya 50%. Pada saat itu, Suzaku pasti bisa menghentikannya. Bertarung melawan musuh yang kuat ini, Suzaku tidak berani ceroboh sedikit pun.
Satu-satunya pikirannya saat ini bukanlah mengalahkan Billy the Kid, tetapi menahannya sampai Baihu tiba di medan perang, dan kemudian mereka berdua akan mengalahkan Billy the Kid bersama-sama. Pada saat yang sama, dia tidak lupa menggunakan api yang berkobar untuk mengejar Billy the Kid. Jika kau melihatnya dari sudut pandang Billy the Kid, Suzaku saat ini tampak seperti inti matahari biru. Api matahari ini luar biasa tidak stabil, dengan korona panjang memanjang dari permukaan bintang, terus-menerus mencoba menjilati tubuhnya. Ini benar-benar berbahaya. Jika benda ini menyentuhku, kurasa kekuatan supranaturalku dan bahkan subaihu tubuhku akan segera terkuras. Billy the Kid menghindar dengan gesit dan menghindari serangan Suzaku. Kecepatannya tidak tampak begitu cepat, tetapi ia memberi orang perasaan fleksibel dan tangkas. Setiap gerakan dan pendaratan sangat mulus. Dia terus mengubah posisinya, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan pusat bintang biru itu. Revolver perak di tangan kanan terus berubah arah untuk menyerang. Bang, bang, bang. Pelurunya dibuat secara kebai khusus, masing-masing berwarna emas mawar, dan ketika ditembakkan dari revolver perak, pelurunya akan berubah menjadi cahaya putih terang. Setiap kali seberkas cahaya putih mengenai bintang biru es, akan terdengar suara tumpul seperti besi yang dipalu. Bahkan Ice Flame tidak dapat sepenuhnya menyerap kekuatan besar ini. Ia melewati cincin api besar milik Suzaku dan muncul di depan Suzaku, memaksa Suzaku untuk aktif bertahan. Billy the Kid menghabiskan amunisinya 3 kali dan secara bertahap mulai memahami kemampuan pertahanan musuhnya. Akhirnya, dia memiliki cukup pertimbangan dalam hatinya. Maka dia simpanlah revolver perak di tangan kanannya dengan sikap tubuh yang amat elok. Kemudian dia mengeluarkan revolver emas dari pinggang kirinya dengan tangan kirinya. Dia memiliki 2 senjata. Revolver perak matahari terbenam di pasir kuning, revolver emas desahan takdir. Revolver perak melambangkan romantisme kobau barat. Golden Revolver adalah lagu balada yang memberikan penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Dia dengan cekatan memutar magasin revolver, memeriksa amunisi, dan kemudian mendorong magasin ke dalam senjata. Kemudian dia membidik Suzaku dan mengangkat revolver emasnya. Reset to Zero. Saat pistol itu diarahkan ke Suzaku, krisis besar dan mematikan langsung menyelimutinya. Suzaku berkeringat di sekujur tubuhnya, dia tidak tabaihu mengapa perasaan krisis ini tiba-tiba muncul. Yang pasti Billy the Kid akan melancarkan serangan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari Silver Revolver sebelumnya. Penjara es Suzaku. Api yang lebih dahsyat pun meletus dari tubuhnya, melesat ke segala arah bagaikan ledakan. Setelah api padam, bumi langsung layu, dan napas dingin menembus puluhan meter di bawah tanah, menjarah semua vitalitas yang tersisa di negeri itu. Burung vermilion api es memiliki kemampuan untuk memiliki kekuatan merampok yang dahsyat. Dalam arti tertentu, kemampuan Suzaku juga dianggap memenuhi syarat untuk dipromosikan ke Ipsilon. Jutaan api biru es berkumpul dan berubah menjadi burung vermilion biru raksasa yang hampir terwujud. Ia menjerit nyaring, dan mengepakkan sayapnya sejauh ratusan meter, membawa serta api es yang mengerikan, dan menghantam area tempat Billy the Kid berada. Ekspresi Billy the Kid sedingin baja, dan dia tetap acuh tak acuh. Di matanya, ada lingkaran takdir yang perlahan-lahan menutup. Ular itu aneh karena kepala dan ekornya saling terbaihubung. Saat kepala ular menggigit ekornya, itu menandakan akhir dari nasibnya. Dalam sekejap, 2 peluru ditembakkan dari moncongnya hampir bersamaan. Waktu seakan membeku pada saat ini. Sebuah peluru menembus udara dan bertabrakan dengan burung vermilion api es yang besar. Kepala Suzaku hancur seketika, dan pelurunya pun ternoda warna biru. Tetapi momen stagnasi ini tampaknya tidak dapat mengubah apapun. Mereka masih terus bergerak maju dengan cara yang tak terhentikan, dan tujuan akhir takdir mereka adalah tubuh Suzaku. Brak! Itu suara es yang hancur. Udara membeku karena penjara es Suzaku, tetapi tidak mampu menghentikan lintasan peluru.
Karena kemampuan bocah Beach Baihu itu disebut Reset to Zero. Kemampuan ini sangat sederhana, tanpa trik bai khusus, ia dapat mengabaikan hampir semua pertahanan fisik. Dikombinasikan dengan keterampilannya dalam menembak dengan cepat, masalah ini hampir tidak dapat dipecahkan. Jika kau tidak mengetahui kemampuannya, kau akan mati saat melihatnya. Tetapi meskipun kau mengetahui kemampuannya, sulit untuk memblokir pelurunya. Itu hanya perbedaan level. Penjara es besar Suzaku dengan cepat hancur. Cincin api besar di sekitar Suzaku dengan cepat ditembus. Peluru yang ditembakkan dari revolver emas itu membawa momentum yang tak terhentikan dan melesat ke arah tubuhnya. Pada saat ini, sebuah lentera bahkan muncul di benak Suzaku. Tetapi dia berhasil melepaskan diri dengan tekadnya yang kuat. Pada saat ini, dia mengeluarkan kekuatan terkuat yang pernah dia miliki, membakar semua kekuatan super di tubuhnya, dan melepaskan api yang sangat kuat. Dia berhasil mencapai peluru. Dia juga salah satu dari sedikit orang yang dapat memengaruhi waktu tembak Billy the Kid. Tapi ini tidak berarti dia bisa menghindari serangan ini. Sekalipun dia berusaha sekuat tenaga, dia hanya berhasil menghindari 3 peluru, tetapi masih ada 3 peluru yang tidak bisa dia hindari. Sebuah peluru perlahan menembus babaihunya, peluru lainnya menggores dahinya, meninggalkan bekas luka yang panjang, dan sebuah peluru melesat ke pahanya. Pertarungan itu berakhir begitu cepat. Inilah pertarungan para penembak cepat. Suzaku terluka seketika dan hampir terjatuh ke tanah, namun ia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan tidak terjatuh, serta segera membiarkan pakaian tempur itu menyuntiknya dengan obat. Bocah lelaki Beach Baihu berdiri di kejauhan, menatap Suzaku dengan kagum. Kau adalah orang pertama yang dapat bertahan hidup dari seranganku ini. Tetapi menurutku tidak perlu lagi bertempur dalam pertempuran ini. Hidupmu adalah milikmu sendiri. Mengapa kau tidak menyerah saja? Kau Tabaihu, kami memperlakukan tahanan dengan baik. Meskipun dia tidak mengatakannya, tangannya sibuk mengisi ulang peluru. Hati Suzaku terasa sangat dingin. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa bertarung dengan Billy the Kid sampai batas tertentu dengan kemampuannya sendiri. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu rentan di hadapan Billy the Kid. Apakah kesenjangan levelnya benar-benar sebesar itu? Dia merasa malu saat memikirkan berapa banyak pejabat tinggi di wilayah Laut Cina Timur yang memanggilnya sebagai alien paling menjanjikan untuk menjadi Ipsilon pertama Angkatan Laut. Namun saat menghadapi cabang zaitun dari Billy the Kid, Suzaku menggertakkan giginya dan mencibir. Jangan perlakukan aku seperti anak berusia 3 tabaihun. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menjadi subjek percobaanmu. Billy the Kid tersenyum dan berkata, jangan meremehkan nilai dirimu sendiri. Selama kau bersedia menyerah, aku dapat menjamin bahwa kau akan diperlakukan lebih baik daripada di wilayah Laut Cina Timur. Kebetulan ada beberapa orang yang tewas di pihak kita. Aku bisa menulis surat pengantar dan mengizinkanmu bergabung dengan Hellchain. Bagaimana menurutmu? Billy the Kid bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Dalam pandangannya, perang hanya untuk kepentingan orang tertentu saja, yang membuat para pejuang ini bertempur sampai mati. Dia tidak menyukai ini. Itu hanya pekerjaan. Hanya mencatat waktu kerja. Mengapa harus mempertaruhkan nyawa? Suzaku terengah-engah. Dia menatap Billy the Kid tanpa menjawab. Namun tak lama kemudian, secercah harapan muncul di matanya. Kau bermimpi membuatku menyerah. Alis Billy the Kid terangkat dan turun tak berdaya. Kalau begitu, saya tidak punya pilihan lain. Dia mengangkat senjatanya ke arah Suzaku. Pada saat ini, terdengar suara badak melesat di udara di kejauhan, dan 2 hantu langsung menyerbu ke arah Billy the Kid. Billy the Kid mengangkat tangannya dan melepaskan 2 tembakan. Dor! Dor! Setelah terkena serangan, kedua hantu itu jatuh di kedua sisinya yang jauh, lalu langsung meledak. Ternyata itu adalah 2 rudal mini. Billy the Kid tabaihu bahwa pembantu Suzaku telah tiba.
Dia tidak bermaksud menunda lebih lama lagi dan hendak mengangkat tangannya untuk menghadapi Suzaku. Pada saat ini, sosok besar turun dari langit dan berdiri di depan Suzaku. Itu adalah robot berbentuk panda raksasa, tingginya 3 meter, dengan tubuh kokoh dan agak gemuk, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi paduan militer terkuat. Billy the Kid mengarahkan pistolnya ke sana dan melepaskan 3 tembakan berturut-turut. Bang! 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 Boneka mecha besar itu langsung terhempas. Baju zirah itu pecah berkeping-keping, memperlihatkan inti mekanis di dalamnya. Tetapi hal itu telah memberi cukup waktu bagi Suzaku dan Baihu yang telah tiba. Pada saat kritis, bantuan akhirnya tiba. Dia terbang dari kejauhan sambil menunggangi boneka mecha berbentuk pterosaurus. Salah satu kapten armada 4 roh wilayah Laut Cina Timur. Nama kode kemampuan, Dalang. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan orang lain. Ia memiliki keterampilan pengendalian robot yang paling canggih dan dapat mengendalikan puluhan boneka mekanik pada saat yang bersamaan. Kemampuan ini menjadikannya salah satu dari sedikit orang di medan perang yang dapat mengendalikan mecha besar. Di medan perang, hanya dialah pasukan dengan senjata api yang kuat. Baihu berdiri di depan Suzaku dan segera mengeluarkan 2 kotak logam dari kotak penyimpanan di lengannya. Begitu kotak logam itu mendarat di tanah, ia dengan cepat berubah menjadi 2 boneka mekanik berbentuk panda, menghalangi mereka dan Billy the Kid. Boneka yang terbuat dari logam memori ini dapat ditingkatkan skalanya secara maksimal dan mudah dibawa. Setelah melihat boneka pertama dihancurkan, Yu Baihu menyadari satu hal. Kekuatan bocah ini jelas bukan sesuatu yang dapat mereka lawan. Jika Suzaku pun tidak mampu menahan serangan bocah kecil itu. Ya, meskipun dia hanya seorang dalang, dia tidak memiliki kemampuan ini. Kau masih bisa bergerak? Baihu itu bertanya. Billy the Kid menatap lawan baru yang tiba-tiba muncul, dan kali ini, dia mengeluarkan 2 revolver, 1 emas dan 1 perak. Kurasa aku tak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini bersamamu. Begitu dia selesai bicara, 2 boneka mecha besar tiba-tiba melompat keluar dari kabut beracun yang pekat. Mereka adalah 2 boneka berbentuk serangga, tingginya lebih dari 3 meter, dengan 8 kaki dan 2 capit mekanik besar, dan pada saat yang sama, mereka membawa lebih dari selusin senapan mesin besar dan kecil. Bip, bip, bip. Kedua boneka mecha itu melancarkan serangan ganas ke Billy the Kid. Pada saat yang sama, sejumlah besar bom kilat dan bom asap dilemparkan. Ini menciptakan ruang bagi Baihu dan Suzaku. Setelah menerima suntikan obat, luka Suzaku telah stabil. Tetapi terus berjuang jelas merupakan hal yang berlebihan. Dia menyadari adanya kesenjangan antara dirinya dan Billy the Kid. Aku masih bisa melakukannya. Orang ini terlalu kuat. Kita bukan tandingannya. Belum lagi kita, bahkan jika King Long datang, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Untuk memiliki kemampuan ini, dia membutuhkan orang dari distrik Jiangnan itu untuk dibandingkan dengannya. Ayo cepat. Suzaku tidak memiliki perasaan apapun terhadap pertempuran itu. Namun, Baihu meliriknya dan kemudian melihat ke arah medan perang yang tidak jauh dari sana. Kedua boneka mekanik itu telah ditembak berkeping-keping oleh Billy the Kid. Jika kita semua ingin melarikan diri, kita tidak bisa. Dia menembak terlalu cepat. Aku akan tinggal di sini untuk menahannya. Cepatlah pergi. Cari King Long atau Keyes. Baihu berkata tanpa ragu. Baihu. Kau. Suzaku tercengang. Dia menatap Baihu dengan tidak percaya. Pria ini, yang biasanya hampir tidak mempunyai hobi lain kecuali berurusan dengan mesin, benar-benar mengucapkan kata-kata tersebut pada saat ini. Menghadapi Billy the Kid sendirian? Bukankah itu sama saja mencari kematian? Kau tidak bisa mengalahkannya, kata Suzaku. Tetapi kau tidak bisa mengalahkan mereka meskipun kau ada di sini. Baihu kemudian mengatakan.
Rasa penyesalan yang kuat tiba-tiba muncul di hati Suzaku. Kalau saja aku tidak bersikeras mengambil tindakan sejak awal, mungkin aku tidak akan berakhir dalam situasi ini. Baihu Tabaihu apa yang dipikirkannya, tapi dia tetap menghiburnya. Jangan terlalu banyak berpikir. Kemampuannya terlalu kuat. Bahkan jika kita berhadapan langsung dengannya, akan sulit bagi kita untuk menang. Data dari sistem intelijen tidak akan berbohong. Sekarang, pilihan terbaik adalah kau melarikan diri. Aku bisa tinggal dan menahannya untuk sementara waktu. Ketika Baihu mengatakan ini, sorot matanya menjadi semakin cerah dan seluruh auranya menjadi semakin kuat. Suzaku tiba-tiba menyadari sesuatu. Kau menyuntikkan senyawa 5. Baihu harus melakukan ini. Jika dia tidak melakukan ini, dia mungkin akan langsung dibunuh oleh Billy the Kid. Suzaku menggertakkan giginya, dan sedikit darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia juga berencana untuk menyuntikkan senyawa nomor 5 dan melawan Billy the Kid sampai mati. Harimau putih menghentikannya lagi. Meskipun dia tidak banyak bicara, dia sangat bijaksana, terutama terhadap Suzaku, dia sangat mengenalnya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak penting. Kau akan terluka parah, dan kau akan mati jika mengonsumsi lebih banyak obat. Selama kau masih hidup, kau adalah makhluk dengan potensi Epsilon. Kau tidak boleh membiarkan hidupmu sia-sia di sini. Jika kau hidup, kau harus hidup untuk kami. Kita, yang ia maksud adalah semua kawan yang gugur di medan perang. Suzaku terdiam mendengar ini. Dia terbangun relatif terlambat, jadi kekuatan tempurnya saat ini berada pada posisi paling rendah di antara keempat roh. Namun, ia memiliki potensi untuk berkembang dan bahkan dinilai sebagai alien yang bakatnya tidak kalah dari Xuanwu. Karena itu, Baihu diperintahkan untuk melindunginya selama operasi ini. Baihu setia pada tugasnya dan percaya bahwa kelangsungan hidup Suzaku lebih penting daripada kelangsungan hidupnya sendiri. Suzaku tidak ragu lagi. Teng! Baihu, aku pergi dulu, kau juga harus selamat. Baihu mengangguk tanpa suara. Baju zirah berat di tubuhnya tiba-tiba mulai hancur, lalu terbang ke tubuh Suzaku. Hanya dalam waktu singkat, ia menumbuhkan sepasang sayap dan memperoleh 2 perangkat pendorong yang kuat. Berjalan. Suzaku berbalik dan, dengan bantuan alat terbang, dengan cepat meninggalkan medan perang. Pada titik ini, Billy the Kid telah melewati rintangan di depannya. Dia melihat Suzaku berlari menjauh dan sedikit mengernyit. Tetapi Baihu telah mengendalikan 7 atau 8 boneka mekanik besar dan melancarkan serangan paling ganas padanya. Baihu Tabaihu bahwa kemampuan bertarung Billy the Kid sangat kuat, tetapi kemampuan mengejarnya tidak kuat. Kita hanya perlu menunda Suzaku cukup lama. Tidak akan lama, hanya 1 menit dan Suzaku akan aman. Baihu menatap Billy the Kid di depannya dan sudah bertekad untuk mati. Dia tidak takut mati. Saat setiap prajurit melangkah ke medan perang, ia harus siap mati. Yang penting adalah apakah kematian itu berharga. Indeks kemampuanku adalah 9.600 poin. Tetapi setelah menggunakan senyawa nomor 5, aku dapat mengeluarkan kekuatan tempur sebesar 9.800 poin dalam waktu singkat. Dia merasakan kekuatan mengalir dalam tubuhnya dan mengepalkan tinjunya. Kau bisa bertarung. Bahkan jika aku mati, aku akan membantu Suzaku menunda waktu yang cukup. Mungkin aku bahkan bisa menggunakan hidupku untuk menyakiti bocah itu. Kalau begitu, pengorbananku tidak akan sia-sia. Suzaku lolos. Billy the Kid tidak lagi terburu-buru, karena dia bukan alien yang pandai berburu dan membunuh. Kita dapat menyingkirkan macan putih secara perlahan terlebih dahulu, baru kemudian memikirkan masa depan. Apakah kau pikir setelah kau disuntik dengan obat itu, kau bisa melawan aku? Billy the Kid tersenyum kejam. Biarkan aku memberitahumu sebuah fakta hari ini. Indeks kemampuanku dinilai sebesar 9.999 poin.
itu karena batas atas level Delta hanya setinggi ini. Jumlahmu lebih dari 9.000 karena batas atasmu hanya sebesar itu. Tapi jangan pernah berpikir bahwa kau dan aku berada di level yang sama. Menghadapi ejekan Billy the Kid, Baihu tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengekspresikan sikapnya melalui tindakannya. Pola pada pelindung lengan dan paha terbuka satu persatu, dan banyak kotak logam muncul dari dalamnya. Baju zirah yang nampak berat ini sebenarnya adalah gudang bonekanya. Setelah lebih dari 2 lusin kotak logam mendarat di tanah, mereka mengembang seperti balon. Dalam sekejap, pasukan mecha yang besar dan mengerikan muncul di sekitar tubuhnya. Benang-benang kekuatan mental yang tak kasat mata memanjang dari otaknya. Dengan bantuan benang inilah ia dapat mengendalikan semua boneka mekanik seakan-akan boneka itu adalah tubuhnya sendiri. 4 panda besar berbaju besi menghalangi di depannya dengan suara, ledakan, dan membentuk tembok kokoh. 7 atau 8 boneka lapis baja tempur, memegang senapan mesin, mulai melancarkan pemboman dahsyat terhadap Billy the Kid. Tubuh Billy the Kid berguling cepat di tanah untuk menghindar. Peluru senapan mesin melesat sangat cepat, tetapi baginya, kecepatan ini kurang dari 1/10 kecepatannya, jadi dia tidak dalam kekacauan saat menghindar. Selongsong peluru jatuh ke tanah, dan rudal mikro meledak di dekat Billy the Kid, tetapi daya mematikan senjata ini tidak cukup untuk menembus seragam tempur Billy the Kid. Tunggu sampai ada celah dalam serangan boneka mekanik. Dia berdiri, mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa tembakan. Setiap peluru akurat dan menghancurkan boneka mekanik. Revolver emas VTS SIG menembakkan 4 aliran cahaya emas mawar, yang mengenai 4 boneka perisai daging di depan harimau. Baju zirah panda itu terlihat sangat tebal, tetapi tidak dapat menghalangi cahaya dan kilatan cahaya, dan baju zirah itu hancur dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari 5 detik, sebagian besar boneka harimau hancur. Hal ini membuat hatinya perlahan tenggelam. Sayang, apakah ini akhir dari kemampuanku? Sayang sekali. Dia mendesah tak berdaya. Sebagai seorang mekanik, mampu mencapai level seperti itu sudah merupakan batasnya. Dia sama sekali bukan seorang jenius. Dia mengandalkan kekuatan boneka mekanik untuk memainkan peran besar dalam perang, yang memungkinkannya menjadi salah satu dari 4 roh. Namun, ketika menghadapi seorang jenius sejati atau master top, kelemahannya akan terungkap dengan jelas. Namun, sekrup sekecil apapun bisa sangat berguna jika ditempatkan di tempat yang tepat. Jangan remehkan aku, Billy the Kid. Baju besi mekanis yang rusak itu mengeluarkan kepulan asap hijau di lembah. Billy the Kid memegang 2 revolver di tangannya, menundukkan kepalanya, dan berjalan menuju harimau itu selangkah demi selangkah. Menurutnya, ini hanyalah pertempuran tanpa ketegangan. Harimau itu menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak dengan suara rendah, "Meledak!" Di antara boneka mekanik yang dihancurkan Billy the Kid, cahaya merah tiba-tiba muncul dengan cepat. Mata Billy the Kid terpaku, dan sebelum dia menyadarinya, dia dikelilingi oleh boneka-boneka itu. Dia tidak menyangka bahwa boneka-boneka yang dihancurkan itu semuanya dilengkapi dengan alat penghancur diri berenergi tinggi. Bom! Lebih dari selusin boneka mekanik meledak pada saat yang sama, dan Billy the Kid berada di area inti ledakan. Ledakan energi yang dahsyat itu cukup untuk menghancurkan beberapa jalan. Baihu itu menatap area ledakan di depannya. Menurut intelijen, kekuatan serangan Billy the Kid adalah level S, tetapi tidak menunjukkan bahwa ia memiliki pertahanan yang sangat kuat. Secara umum, tidak mungkin kedua hal ini ada pada orang yang sama. Kalaupun ada, itu hanyalah ilusi yang tercipta karena indeks kemampuan orang tersebut terlalu tinggi. Sekalipun aku tidak bisa membunuhmu, setidaknya aku akan melukaimu. Pada saat ledakan terjadi, Billy the Kid dengan cepat memutar revolver di tangannya. Tarian kematian. Dia membuka lengannya, dan 2 kekuatan gaib yang dahsyat menyerbu ke dalam revolver emas dan perak itu dengan panik.
Lalu seberkas cahaya yang menyala-nyala keluar dari moncongnya. Setiap kali dia menarik pelatuk, yang keluar bukan lagi peluru, melainkan seberkas energi seperti lampu senter di lantai dansa. Billy the Kid menari di area inti ledakan. Saat ini, ia seperti berada di lantai dansa. Revolver emas dan perak di tangannya seperti bola cahaya di atas panggung, memancarkan sinar cahaya warna-warni. Sinar energi ini menembus gelombang kejut ledakan dan melemahkan kekuatan ledakan. Tindakan ini membuat Baihu tercengang. Dia tidak percaya bahwa seseorang dapat menggunakan satu serangan untuk melemahkan serangan ledakan yang menutupi seluruh lapangan. Hanya karena keterampilan menembaknya cukup cepat, ia mencapai efek yang luar biasa. Sesaat kemudian, Billy the Kid muncul dari area inti ledakan. Tubuhnya tertutup salju dan lumpur dari tanah, tetapi dia masih terlihat tenang. "Menyerahlah, orang besar," Billy the Kid berkata kepada Baihu dengan acuh tak acuh. Boneka harimau telah hancur seluruhnya. Tanpa bonekanya, kekuatan tempurnya bahkan tidak sebanding dengan mutan tingkat alpha. Tidak ada gunanya untuk terus berjuang, namun Baihu hanya nyengir. "Mustahil." Dia membuka tangan kanannya dan menekan telapak tangannya yang besar dengan keras pada bagian dadanya yang berlapis baja. "Ini boneka terakhirku, Baihu, hancurkan dirimu sendiri." Di sebuah lembah yang dalam di lembah berkabut, sejumlah besar energi meletus. Deru ledakan itu terdengar hingga puluhan mil, menyebabkan seluruh racun di area sekitarnya tertiup kembali. Pada saat ini, Suzaku, yang telah melarikan diri puluhan mil jauhnya dengan tubuhnya yang terluka, mendengar ledakan itu dan ekspresinya menjadi kusam sejenak. Dia tabaihu apa arti ledakan itu. Perasaan sedih memenuhi hatiku. Suzaku merasakan sakit yang tajam di hatinya, seperti ditusuk jarum. Dia pikir jantungnya cukup kuat, tetapi karena beberapa alasan, penglihatannya masih agak kabur. Mungkin baru pada saat inilah ia samar-samar menyadari bahwa si tolol itu begitu baik padanya, dan mungkin mempunyai perasaan terhadapnya. Namun, sampai akhir, dia tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Prajurit, kematian di medan perang adalah takdir mereka. Terutama setelah berakhirnya masa penjajahan Jepang, hampir tidak ada seorang pun yang terkecuali. Entah kau mati kedinginan dan kedinginan di dalam es dan salju, atau kau menyumbangkan kekuatanmu kepada kekuatan yang lebih besar dan mati di medan perang. Selama dunia yang kacau ini tidak kembali ke tatanan aslinya, perang tidak akan pernah berakhir sepenuhnya suatu hari nanti. Suzaku mengepalkan tangannya erat-erat. Dia tabaihu bahwa dia harus bergegas karena dia telah sepenuhnya memenuhi syarat untuk bertarung demi sumber Tuhan kali ini. "Aku harus tetap hidup. Hanya dengan tetap hidup aku bisa punya harapan untuk membalas dendam pada harimau itu." Dia terengah-engah, luka di tubuhnya ditutup sementara dengan koagulan hemostatik. Tetapi untuk mengeluarkan peluru yang tertinggal di tubuh Billy the Kid, dia harus kembali ke Suanwu. Pesawat itu mogok. Pesawat itu sudah mencapai batas kemampuannya untuk terbang pada jarak tertentu di lingkungan yang keras ini. Suzaku mengubur pesawatnya, lalu menyeret tubuhnya yang tersisa, tidak berani berhenti sejenak, dan terbayhuyung-bayhuyung menuju pantai tempat Suanwu berada. Tepat setelah itu, Bab 1019-1030, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah modal neng. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.